Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru kelas 10 dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Serang Panjang. Nah, Ibu berharap kalian sudah siap ya untuk belajar hari ini? Tentunya sudah siap dong. Dengan semangat baru, semoga kita bisa mempelajari materi hari ini dengan sangat baik. Nah, pada pertemuan pertama ini, kebetulan di matematika wajib, kita akan bahas mengenai konsep dasar nilai mutlak. Tentunya istilah nilai mutlak ini masih asing ya buat kalian. Tapi kalian gak usah khawatir, kita akan bahas secara perlahan tentang nilai mutlak itu sendiri. Jadi kita bahas secara pelan-pelan ya, supaya kalian lebih memahaminya. Nah, kita lihat dulu konsep nilai mutlak sebagai jarak. Nah, nilai mutlak sendiri disimbolkan dengan dua garis lurus, seperti ini. Jadi kalau ada dua garis lurus, di tengahnya ada huruf X, ini dibaca dengan mutlak X. Nah, nilai mutlak sendiri digunakan untuk menyatakan jarak suatu bilangan ke titik nol. Nah, biar lebih mudah, kita lihat contohnya saja ya. Berapakah nilai dari mutlak 4? Ini artinya berapa jarak dari bilangan 4 ke titik 0. Tentunya kalian sudah mengenalkan garis bilangan ya. Oke, kita buat garis bilangannya. Di sini ada titik 0, kemudian jarak dari titik 0 ke angka 4. Nah, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Berarti berapakah jarak dari 0 sampai 4? Kita lihat, berarti ada 1, 2, 3, 4. Maka nilai mutlak dari 4 adalah 4, karena jarak dari 0 ke 4 itu nilainya 4. Nah, sekarang mutlak dari negatif 3, artinya jarak dari bilangan negatif 3 ke titik 0. Kita buat lagi garis bilangannya. Tadi dari titik 0 ke negatif 3, berarti kalau negatif ke arah kiri ya. Berarti min 1, min 2, min 3. Kita lihat jaraknya. Jarak dari min 3 ke titik 0. Berarti ada berapa jaraknya? 1, 2, 3. Nah, artinya nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Nah, begitu pula dengan nilai mutlak dari min 5. Artinya jarak dari bilangan min 5 ke titik 0. Oke, titik 0-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Maka jarak dari min 5 ke titik 0 nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, kita perhatikan nilai mutlak dari 4 adalah 4, nilai mutlak dari min 3 adalah 3, dan nilai mutlak dari min 5 adalah 5. Ternyata berapapun bilangannya, mau itu positif maupun negatif, setelah dimutlakkan maka hasilnya selalu positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai mutlak itu adalah nilai yang mempositifkan sebuah bilangan. Jadi, kalau misalkan yang ditanyakannya adalah nilai mutlak dari negatif 100. Kalau menggunakan garis bilangan itu terlalu lama. Tadi, dilihat dari contoh-contoh yang tadi, ternyata nilai mutlak itu mempositifkan bilangan. Maka, nilai mutlak dari min 100 adalah 100. Nah, bagaimana dengan nilai mutlak dari 2021? Nah, ini pun hasilnya pasti tinggal kita positifkan saja, yaitu 2021. Sehingga bisa disimpulkan ya. Kalau misalkan ada simbol nilai mutlak, artinya kita tinggal mempositifkan bilangannya saja. Bagaimana? Sampai di sini mudah bukan? Tentunya kalian sudah paham kan? Oke, kita lihat sekarang bagaimana konsep nilai mutlak berdasarkan definisi. Kalau yang tadi berdasarkan jarak, kalau sekarang kita lihat berdasarkan definisinya. Oke, nilai mutlak bilangan real X ditulis sebagai mutlak X mempunyai nilai sebagai berikut. Mutlak X ini akan bernilai X atau sama-sama X untuk X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Artinya jika X-nya 0 atau bilangan positif, maka nilainya pasti positif X. Nah, nilai mutlak X itu hasilnya sama dengan negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0 atau X-nya bilangan negatif. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Nah, berapakah nilai dari mutlak 4? Kita lihat di sini 4 bilangannya lebih besar dari 0 ya. Maka hasilnya tetap positif 4. Tadi X hasilnya tetap positif X untuk X-nya yang lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua mutlak dari negatif 3. Negatif 3 sendiri adalah bilangan yang lebih kecil daripada 0. Maka kalau X jadi min X, maka min 3 jadi min 3. Min hasilnya jadi positif, sehingga positif 3.
Kemudian sekarang mutlak dari negatif 5. Negatif 5 pun bilangannya lebih kecil dari 0. Maka hasilnya adalah negatif 5. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga hasilnya adalah positif 5. Nah, ini cara menentukan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham kan? Gampang kan? Oke, kalau misalkan sudah paham, kita lanjut ke contoh yang lain ya. Nah, kita memiliki operasi hitung nih yang melibatkan nilai mutlak. Bagaimana cara mengerjakannya? Tentunya kalian masih ingat kan kalau misalkan di operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang paling harus didahulukan yang pertama adalah yang dikurung, yang kedua perkalian atau pembagian, kemudian yang ketiga baru penjumlahan atau pengurangan. Nah, tentunya kalian sudah nggak asing lagi ya dengan operasi hitung seperti ini. Sudah kalian pelajari nih dari sejak SD. Nah, kita selesaikan dulu soal nomor 1 ya. Nomor 1, mutlak min 3 ditambah 2. Oke, kita kerjakan dulu. Berarti berapa hasil dari min 3 ditambah 2? Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Min 3 ditambah 2 hasilnya adalah min 1. Tapi karena di sini ada tanda mutlak, maka negatif di sini tinggal kita positifkan saja. Maka jawabannya adalah 1. Sehingga mutlak min 3 ditambah 2, jawaban akhirnya adalah 1. Mudah bukan? Ya, mudah sekali. Kita lanjut ya ke contoh soal nomor 2, yaitu min 3, mutlak min 3 ditambah mutlak 2. Nah, berarti mutlak yang ini, tadi ingat, mutlak itu tinggal dipositifkan saja. Berarti kalau min 3 dimutlakkan, hasilnya adalah 3. Ditambah 2 dimutlakkan, tetap 2. Sehingga 3 ditambah 2 jawabannya adalah 5. Nah, sampai sini bagaimana? Mudah ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Mutlak min 3 dikurang 2. Nah, berarti kita dahulukan dulu min 3 kurang 2-nya. Min 3 dikurang 2. Berapa ya nilainya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah min 5. Nah, mutlak dari min 5 nilainya adalah 5. Jadi tinggal kita positifkan saja ya bilangan negatifnya. Oke, kita lihat soal yang nomor terakhir, yaitu soal nomor 4. Mutlak min 3 dikurangi mutlak 2. Nah, kita cari dulu nih, mutlak min 3 tinggal kita positifkan saja. Berarti jawabannya adalah 3 dikurangi mutlak 2, dia sudah positif. Ya udah tinggal kita tulis kembali. Jadi 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Bagaimana sampai sini? Paham bukan? Gampang kan? Oke, kalau misalkan sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Kalau misalkan kalian perlu dicatat, silahkan dicatat. Kita lihat, nah di sini ada operasi yang melibatkan pengurangan perkalian. Nah, harus diingat ya, tadi yang paling kuat adalah dikurung dulu, kemudian perkalian atau pembagian, yang terakhir baru penjumlahan atau pengurangan. Ini langkah untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. 6 dikurangi 2 dikalikan mutlak 5 min 9. Nah, kita kerjakan dulu yang ada mutlak yang di sini ya, yang dikurung di sini. Berarti 6-nya kita tulis kembali, dikurangi 2 mutlak 5 dikurangi 9, hasilnya adalah negatif 4. Ya. Maka 6 dikurangi 2, ingat mutlaknya kita positifkan dulu ya. Mutlak dari negatif 4 adalah 4. Oke. Nah, di sini ada pengurangan dan perkalian. Jadi mana yang harus kita dahulukan? Ya, betul sekali. Kita harus dahulukan perkalian terlebih dahulu. Maka hasilnya tinggal 6 dikurangi 2 dikalikan 4, hasilnya adalah 8. Jadi 6 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 2. Maka jawaban nomor 1 adalah negatif 2. Mudah kan? Oke, kalau mudah kita lanjutkan ya ke soal nomor 2. Ingat, kalian gak usah terburu-buru mengerjakannya. Santai saja, secara perlahan ya. Oke, mutlak min 3 dikalikan 6 dikurangi 8 kuadrat ditambah 9 dimutlakan. Oke.
antara yang dikurung perkalian dan penjumlahan, mana yang harus kita dahulukan? Ya, kita dahulukan yang kurung dulu ya. Oke, kita tulis kembali. Min 3 dikalikan 6 dikurangi 8, hasilnya adalah min 2. Min 2 kita kuadratkan, kemudian ditambah 9 dimutlakkan. Nah, sekarang ada perkalian dengan kuadrat. Mana yang harus kita dahulukan? Ya, kuadratkan dulu ya. Oke, min 3 dikalikan min 2 dikuadratkan, berarti hasilnya adalah positif 4 ditambah 9. Nah, sekarang ada perkalian sama penjumlahan. Mana yang harus kita dahulukan? Betul sekali, kita dahulukan perkalian ya. Jadi min 3 dikalikan 4 hasilnya adalah min 12 ditambah 9. Min 12 ditambah 9 hasilnya adalah, ya jawabannya adalah negatif 3. Tapi ingat ya, kalau di sini ada tanda mutlak, maka negatif di sini jadi positif. Maka jawabannya adalah positif 3. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau misalkan kalau bingung, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ternyata nilai mutlak ini bisa digunakan nih untuk menentukan jarak antara dua titik. Misalkan kita memiliki titik A dan titik B adalah titik-titik pada garis bilangan real dengan koordinat berturut-turut A dan B. Misalkan ada sebuah garis bilangan, yakni di sini ada A, di sini B. Nah, untuk menentukan jarak antara A dan B di sini, ini simbol dari jarak ya, singkatan dari distance. Jarak A dan B bisa A dikurangi B, tapi ingat menggunakan tanda mutlak karena jarak harus positif. Atau boleh juga B dikurangi A, tapi ingat menggunakan tanda mutlak karena jarak selalu positif. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh berikut. Contohnya, tentukan jarak titik A dan titik B dengan koordinat sebagai berikut. Di mana nomor 1, A-nya adalah min 2 dan B-nya 5. Maka jarak antara A dan B yaitu, tadi ingat, boleh A dikurangi B, boleh juga B dikurangi A, tapi harus menggunakan tanda mutlak karena jarak harus selalu positif. Oke, A-nya berapa? A-nya min 2 dikurangi B-nya berapa? B-nya min 5. Berarti di sini min-min bisa berubah menjadi plus. Betul sekali. Jadi min 2 ditambah 5 berapa? Ya, jawabannya adalah 3. Maka mutlak dari 3 adalah 3. Saya mau mengerjakannya B kurangi A. Apakah jawabannya akan sama? Kita lihat ya. Misalkan saya mau mencari jarak A, B-nya menggunakan rumus mutlak B dikurangi A. Kita lihat cara yang kedua. B-nya yaitu min 5 dikurangi A-nya yaitu min 2. Sini tadi min-min berubah menjadi plus. Jadi min 5 ditambah 2 yaitu jawabannya min 3. Nah, ingat, karena dia tanda mutlak, maka negatif di sini tinggal kalian positifkan. Maka jawabannya adalah 3. Ternyata jawabannya sama aja ya, yaitu sama-sama 3. Jadi, untuk menentukan jarak antara titik A dan titik B, kalian bisa menggunakan rumus yang pertama, A kurangi B, atau rumus yang kedua, yaitu B kurangi A. Itu sama saja. Kita lihat soal nomor 2. Jarak antara A dan B juga, di mana A-nya yaitu min 2 dikurangi B-nya yaitu 7. Jadi min 2 dikurangi 7 hasilnya adalah ya min 9. Nah, mutlak dari min 9, ingat tinggal kita positifkan saja, maka jawabannya adalah 9. Nah, kalau misalkan pengennya B kurangi A saja, oke. Kita lihat ya jawabannya kalau kita menggunakan rumus mutlak B kurangi A. Di mana nilai B-nya yaitu 7 dikurangi nilai A-nya yaitu min 2. Ingat, min-min di sini berubah menjadi plus. Jadi 7 ditambah 2 hasilnya 9. Ternyata jawabannya sama saja ya. Nah, maka salah satu aplikasi dari nilai mutlak ini, kita bisa menentukan jarak antara dua bilangan. Oke, sekian materi tentang konsep dasar nilai mutlak pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya, supaya kalian bisa lebih memahami materinya.
Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.